Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Hari Minggu ini adalah hari Minggu yang ke-8. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dari tanggal 22 Maret kita sudah beribadah di rumah kita masing-masing. Dan ini adalah minggu yang ke-8 kita beribadah di rumah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam segala keadaan, dimanapun kita diperkenankan Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Dan hari Minggu ini, hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Ibadah Minggu ini akan dipimpin oleh Pendeta Ester Rengku Egetan Sarjana Teologia. Kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuknya yang kedua. Jemaat sekalian, kita diundang berdiri. Kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama nyanyian yang ada, Tuhan Allah namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba junjungan tangan. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena dengan perlindungan dan kasih-Mu, kami umat-Mu menikmati hidup sampai saat ini. Kami boleh beribadah di hari Minggu 10 Mei 2020. Kami percaya Bapa di surga, Engkau bersama-sama dengan kami, dikala kami memuji memuliakan Tuhan. Ibadah Minggu dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Karena itu kami bersyukur sambil kami bermohon, biarlah apa yang kami lakukan benar-benar itu berkenan di hadapan Tuhan, dan kami umat-Mu akan tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Silahkan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena kami tetap merasakan perlindungan-Mu. Kami menikmati hari-hari pemberian-Mu. Kami boleh beraktivitas di rumah kami masing-masing. Dan saat ini pun, dengan pertolongan Tuhan, kami boleh ada dalam satu persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus. Tuhan, di saat kami beribadah, dilaksanakan di rumah kami masing-masing, kami pun memahami dan menyadari, kami ini makhluk ciptaan Tuhan yang termulia. Tetapi kami tidak mampu untuk selalu mewujud nyatakan ketaatan dan kesetiaan kami untuk selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Karenanya saat ini, dengan kerendahan hati kami menghadap Dikau. Kami mengaku Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang kami buat, yang kami lakukan, yang membuat orang lain tersakiti, orang lain tersinggung. Karenanya kami mohon Bapa, biarlah dengan kasih sayang-Mu, Engkau mau melihat pribadi-pribadi kami. Kami datang dengan penuh penyesalan. Kami datang membawa kehidupan kami, karena kami sadar semua yang kami pikirkan, kami ucapkan dan lakukan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kadangkala Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk betul-betul mau hidup membuktikan rasa kepedulian, rasa kasih kami terhadap sesama. Tapi karena keegoisan kami Tuhan, kami belum mampu melakukan hal itu. Maka kami mohon Bapa Sorgawi, lewat persekutuan ibadah di saat ini di hari Minggu yang kudus, biarlah Tuhan, Engkau yang akan selalu mempedulikan kami. Engkau juga Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan umat-Mu. Maka Engkau juga yang akan menguduskan kami, mengampuni kami dari salah dan dosa kami, agar lewat persekutuan ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami benar-benar layak, kami berkenan di hadapan-Mu, karena kami yakin Engkau Allah yang hidup, yang selalu sedia mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Dengarkanlah permohonan kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh
Saudara-saudaraku, bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana ungkapan 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama berdiri. Secara berbalas-balasan kita mengungkapkan puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Silahkan duduk. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan kami. Engkau adalah firman kehidupan. Kepadamu kami bersyukur, karena di hari Minggu yang kudus ini, kami umat-Mu boleh beribadah, boleh menyembah Engkau. Dan di saat kami beribadah,
Kami merindukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami. Agar firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama, kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan itu dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana kami membuktikan jati diri sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam ketaatan kesetiaan pada firman-Mu, sehingga kami pun bermohon, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyuarakan kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau mau berfirman bagi kami, karena di saat ini kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di minggu yang kedua di bulan Mei ini di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, dalam Yunus pasal 4, Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Bacaan ini di bawah judul Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang.
yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, di hari Minggu ini, tanggal 10 Mei 2020, untuk ke-8 kali kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita tetap merasakan kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, situasi apapun yang kita alami, hendaklah kita tetap bersyukur, hendaklah kita tetap menyembah, mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Di hari Minggu ini, kita dihentar untuk sama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana yang kita sudah baca tadi lewat kitab Yunus pasalnya yang keempat. Di mana perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa di minggu berjalan ini diberi tema Allah mengasihi semua bangsa. Saudara-saudaraku, bicara tentang Yunus pasti sangat kita pahami. Sejak kita masih sekolah minggu, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang Yunus. Dan saat ini perenungan kita bersama bagian akhir pasal 4 dari kitab Yunus. Maka tentunya lewat perenungan yang ada, kita tidak akan mampu memahami kebenaran firman Tuhan dalam pasal 4 ini jika kita tidak memahami pasal-pasal sebelumnya. Karena ternyata kitab Yunus ini dari pasal 1 sampai pasal 4 merupakan satu kesatuan yang tentunya mau menyampaikan kepada kita bagaimana kuasa kasih Tuhan yang selalu Ia berlakukan dalam kehidupan umat ciptaannya. Memang disadari dalam kehidupan kita sebagai manusia, teristimewa kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, sebagai persekutuan orang-orang yang dipanggil untuk hidup, untuk terus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka kita punya tugas tanggung jawab untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bukan hanya di tengah-tengah gereja, tetapi di tengah-tengah dunia ini. Kita pun memahami bahwa siapapun kita manusia, kita selalu dihentar atau diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Bahwa kita ada dalam dua pilihan. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang mau taat, yang mau setia pada perintah-perintah Tuhan, ataukah sebaliknya kita hidup mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Nah, bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa menikmati anugerah pemeliharaan Tuhan? Tentu kita selalu dihentar, kita dituntun untuk betul-betul mampu memahami karya agung Tuhan, mampu mengisi kehidupan dengan membuktikan bahwa kita walaupun dalam keadaan penuh keterbatasan, tapi selalu berusaha untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentunya membutuhkan pengajaran, membutuhkan arahan dari sesama. Karena apa? Tidak selamanya apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik, itu baik untuk sesama atau untuk
sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi lewat orang yang memberi pemahaman, memberi pengajaran, tentunya kita akan memahami bahwa apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan, supaya kita betul-betul hidup berkenan di hadapan Tuhan dan kita terhindar dari kebinasaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita memahami kehidupan orang-orang yang ada di kota Niniwe. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka mengisi hari-hari yang Tuhan berikan bagi mereka. Bahwa ternyata kehidupan orang-orang yang ada di Niniwe sangat keji, sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka menikmati berkat-berkat Allah, tetapi mereka tidak mampu menempatkan diri sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Karenanya kehidupan orang-orang yang ada di Niniwe tidak dikehendaki Tuhan. Maka Allah pun mengutus Yunus untuk pergi, untuk menyampaikan kepada orang-orang Niniwe apa yang harus mereka buat, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka berkenan di hadapan Tuhan. Sebab jika mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, pastilah mereka akan menikmati penghukuman. Jadi Niniwe adalah kota yang sangat terkenal dengan kejahatan, dengan kebobrokan yang ada dalam kehidupan mereka. Tindakan-tindakan yang brutal, tindakan-tindakan yang jahat mereka lakukan, dan betul-betul mereka tidak memiliki belas kasihan. Saudara-saudaraku, inilah kehidupan orang-orang yang ada di Niniwe, yang betul-betul menunjukkan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan disinilah Yunus diutus Tuhan supaya pergi untuk menyampaikan berita kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Dan kita tahu bersama bahwa saat Yunus diutus, dia bukan pergi, tetapi dia lari ke Tarsis. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami badai dan dia harus dilemparkan ke laut. Tapi dengan kuasa kasih Tuhan, dia pun menikmati anugerah Tuhan. Dia ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, lalu dimuntahkan ke darat. Dan saat itu pun Yunus tetap berdoa, Yunus tetap memohon kepada Tuhan, dan dia akhirnya melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia pergi, dia menyampaikan, dia memberitakan apa yang akan terjadi jika orang-orang yang ada di Niniwe tidak bertobat. Penghukuman Tuhan menanti mereka. Penghukuman Tuhan akan terjadi jika orang-orang yang berjumlah 120.000 orang itu tidak bertobat bersama dengan pemimpin yang ada. Tapi dengan pemberitaan, dengan penyampaian daripada Yunus, tentu bagi kita orang percaya, kalau kita merenungkan bagian ini, kita akan mengatakan pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Karena kita mengakui bahwa kehadiran Yunus bisa dikatakan sukses. Dia memberitakan apa yang Tuhan kehendaki, maka terjadilah pertobatan, terjadilah hal-hal yang betul-betul membuktikan bahwa orang-orang yang ada di Niniwe, biarpun mereka hidup dalam dosa, mereka hidup dalam kejahatan, mereka orang-orang yang bengis, tetapi dengan berita yang disampaikan oleh Yunus terjadi perubahan yang sangat besar. Ada pertobatan, ada perubahan yang sungguh luar biasa. Dan itulah tentu yang harus kita akui bersama, bahwa itulah kesuksesan yang boleh diraih Yunus. Dia memberitakan kehendak Tuhan, umat bertobat, umat sadar dan kembali melakukan kehendak Tuhan. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara, jika kita memahami bagian ini, ternyata apa yang terjadi
Di saat terjadi perubahan, terjadi pertobatan, di mana umat betul-betul memahami kehendak Tuhan, mereka mau melakukan kehendak Tuhan. Ternyata hal itu membuat Tuhan tidak jadi melaksanakan penghukumannya. Ini tentunya sungguh luar biasa karena memang Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu panjang sabar. Manusia banyak kali memberontak, manusia banyak kali hidup dalam dosa. Tetapi di saat ada penyesalan, di saat ada pertobatan, Tuhan mengampuni dan Tuhan mengasihani. Dan itu yang terjadi di kota Niniwe. Namun hal ini membuat Yunus marah. Yunus hanya berpikir tentu sesuai dengan keinginannya. Bagi Yunus, penghukuman Tuhan itu harus terjadi. Sehingga dia marah dan dia mengungkapkan, lebih baik aku mati daripada hidup. Ternyata pertobatan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang ada di Niniwe tidak membawa Yunus untuk bersyukur, tidak membawa Yunus untuk bersukacita karena sukses dalam pekerjaannya, tapi sebaliknya menjadikan Yunus merasa kesal karena Tuhan membatalkan rencananya untuk menghukum Niniwe. Nah, saudara-saudaraku, Yunus betul-betul tidak senang, tidak setuju dengan perbuatan Tuhan. Tapi walaupun dia tidak senang dengan perbuatan Tuhan, tapi dia tidak melepaskan diri dari Tuhan. Karena itu dia terus berdoa. Dan dalam doa Yunus seperti yang diungkapkan dalam bacaan kita tadi, dia mengungkapkan, dia memang tahu, memang dia sadar dari awal, dia memahami, dia memperhitungkan bahwa Tuhan itu betul-betul penuh kasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan menyesal karena malapetaka yang didatangkannya. Yunus tahu itu. Dan sebenarnya itu juga yang mendorong dia lari ke Tarsis untuk tidak memberitakan apa yang harus dia laksanakan. Karena itu saudara-saudara, dia sekali lagi sebagai seorang hamba dia kesal, dia kecewa. Yang sebenarnya tidak boleh seperti itu. Tapi itulah yang ada dalam kehidupan Yunus. Karenanya saudara-saudara, di saat Yunus dalam kekesalan, di mana dia sudah mengungkapkan sifat-sifat Allah, dia memang paham benar, dia betul-betul mengerti bahwa Tuhan itu pengasih penyayang, panjang sabar, dan selalu menyesal akan malapetaka yang dia datangkan bagi umat. Tapi di sini kita lihat bagaimana Yunus betul-betul memberi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan Tuhan. Tuhan katakan, layakkah engkau marah? Sebenarnya di saat Tuhan menyatakan pernyataan itu, mau mengajak Yunus untuk berpikir kembali sikap dan pernyataannya pada Tuhan. Bahwa Tuhan pun menghendaki supaya Yunus juga introspeksi diri. Supaya Yunus melihat kehidupannya. Dan Yunus sebenarnya tidak pantas untuk marah atas keputusan Tuhan yang mengampuni Niniwe. Karena Tuhan Allah itu tidak mungkin mengingkari hakikat Allah yang penuh kasih terhadap manusia. Apalagi jika manusia itu telah bertobat dari kejahatan. Dan kita lihat dalam bagian Alkitab ini Yunus menyiksa dirinya sendiri akibat amarah yang tidak berdasar iman yang benar. Karena cemburu akibat kasih setia yang dinyatakan Tuhan. Amarah, saudara-saudara, amarah tidak lagi menjadikan Yunus untuk berpikir menggunakan logika yang ada. Dan harus kita sadari, jika kita hidup dalam kecemburuan, dalam amarah, maka itu sebenarnya merupakan kebodohan. Sebab anak Tuhan harus sadar. Yunus sebenarnya harus sadar sekali lagi bahwa Tuhan Allah itu mengasihi semua umat, semua bangsa. Sebagaimana tema yang ada, yang menjadi perenungan kita, bahwa Allah mengasihi
semua bangsa. Saudara-saudara, untuk mewujudkan kasih anugerah Tuhan, maka di saat Yunus sudah buat pondok untuk melihat apa yang akan terjadi. Pasti Yunus berpikir, Tuhan mau hukum ini Nineve, maka dia ada di suatu tempat dan Tuhan menumbuhkan pohon jara. Tapi pohon jara itu cuma ada 1 hari 1 malam, sesudah itu juga lenyap. Sehingga Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Dan apa jawaban Yunus dalam bacaan ini? Selayaknya lah aku marah sampai mati. Nah, lewat ungkapan ini sebenarnya Allah mau membuktikan, sedangkan pohon jara yang tumbuh 1 hari 1 malam, yang tidak ditanam oleh Yunus, tapi di saat dia layu, dia mati, dia menyesal, dia sayang. Nah, apalagi Tuhan, pemilik umat yang ada di dunia ini, termasuk Nineve. Tuhan sangat mengasihi Nineve, sehingga Tuhan pun menyatakan kuasa kasih-Nya. Umat tidak dihukum, umat menikmati belas kasihan Tuhan, karena betul-betul Allah melihat pertobatan yang sungguh, pertobatan yang sejati ada dalam kehidupan umat yang ada di Nineve. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita memahami, harus kita sadar, sekali lagi harus kita ingat, keselamatan bukan hanya milik bangsa-bangsa tertentu, tetapi keselamatan itu merupakan milik semua orang, semua bangsa yang ada di dunia ini. Karena itu kita diingatkan untuk memahami sesungguhnya Allah itu penuh kasih, dan kasih Allah itu berlaku bagi semua orang. Dan sebagai orang percaya, ada tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita memberitakan tentang apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Kita harus hidup saling mengasihi. Kita tidak pantas cemburu atas keberhasilan kesuksesan orang lain. Tetapi marilah kita sama-sama membangun kebersamaan dalam hidup yang penuh dengan kenyataan-kenyataan yang kadang kala membuat kita rasanya tidak ada shalom, rasanya tidak ada damai. Tapi mari kita nyatakan kita anak Tuhan, mau taat, mau setia pada kehendak Tuhan. Sikap yang dimiliki Yunus biarlah kita hindari, supaya jangan torang memiliki rasa cemburu terhadap sesama. Jangan torang berpikir sesuai kemampuan kita, tetapi marilah kita tampil sebagai anak-anak Tuhan yang membawa hidup kita selalu kepada Tuhan, dan kita akan menikmati berkat Tuhan. Kita hidup dalam damai sejahtera, karena panggilan Tuhan untuk gereja, untuk saya dan saudara-saudara, yakni hadirkanlah shalom Allah dalam dunia, dan kita harus tetap menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, Allah sumber hidup umat di dunia ini. Kepadamu kami bersyukur, kami berterima kasih, karena di hari Minggu yang kudus ini, kami boleh beribadah, kami boleh duduk bersama sebagai satu keluarga untuk menyembah Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah persekutuan keluarga-keluarga yang ada. Engkau juga Tuhan yang sudah menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, kami sadar, kami manusia penuh keterbatasan. Kadangkala kami diliputi dengan sifat cemburu terhadap sesama. Kami tidak menginginkan sesama kami sukses dan berhasil. Jika Tuhan, hal-hal seperti itu ada dalam kehidupan kami, maka Tuhan juga mengampuni kami, dan Tuhan menghantar kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Sebagaimana kuasa kasih-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan orang-orang yang ada di Niniwe. Sejahat-jahatnya mereka, tetapi di saat mereka bertobat, di saat mereka memahami kehidupan mereka kembali ke jalan Tuhan, maka pengampunan, pengasihan Tuhan berlaku. Biarlah Tuhan, firman ini kami hayati. Firman ini menguatkan kami. Firman ini memberi kami semangat baru untuk mengisi hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Walaupun kami diperhadapkan dengan situasi sulit adanya pandemi COVID-19, tapi kami punya iman Tuhan. Kami punya keyakinan bahwa Allah bersama kami. Oleh sebab itu kami bersyukur karena kami masih sempat beribadah, kami bersekutu, kami memuji Tuhan, suami, istri, orang tua dan anak. Kami satu dalam penyembahan kepadamu. Diberkatilah kami semua Tuhan. Oleh sebab itu kami bermohon Bapa di surga, biarlah kuasa kasih-Mu Engkau tetap nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga perubahan demi perubahan selalu terjadi dalam kehidupan kami umat-Mu. Semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, biarlah kami selalu sadar bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Maka siapapun kami mau bersyukur dan kami mau menyembah Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Sebagai satu persekutuan Gereja Masehi Injili di Minahasa, secara khusus Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanah Weru, dari kolom 1 sampai kolom 22, Tuhan tahu kehidupan kami. Tuhan melihat pribadi keluarga kami masing-masing. Tapi di dalam persekutuan yang penuh sukacita ini, di hari Minggu yang kudus, kami pun setelah memahami firman-Mu, kami memberi persembahan. Oh Tuhan, kuduskanlah kiranya persembahan kami. Berkatilah apa yang kami berikan. Tuhan tahu kehidupan keluarga-keluarga kami. Tuhan tahu jika saat ini kami memberi dari kekurangan-kekurangan kami. Kami mohon Tuhan cukup-cukupkan kebutuhan kami. Demikian pun sebaliknya jika kami masih ada berkat-berkat yang Tuhan berikan, kembalikan lagi supaya selagi ada berkat, kami tahu bersyukur memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk program-program dari gereja-Mu yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Begitu banyak hal yang dilakukan saat ini dengan situasi keadaan yang sulit dialami oleh jemaat, oleh masyarakat. Maka kami mohon Tuhan, berkatilah program-program yang membuktikan rasa kepedulian satu dengan yang lain. Yang kuat boleh membantu yang lemah, karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan secara khusus kami berdoa untuk Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanah Weru, dengan program yang ada Tuhan, sebagai wujud kepedulian akan menyatakan pelayanan diakonia kepada keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dengan adanya situasi, kondisi saat ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya program-program yang ada membuktikan inilah kami semua satu kesatuan sebagai umat Tuhan yang betul-betul saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu Bapa, berkatilah hamba-hamba-Mu, berkatilah pelayan-pelayan-Mu yang ada. Syamas Penatua dari kolom 1 sampai kolom 22.
Penatua Bipra bersama guru agama dan pendeta di tengah-tengah melakukan kerja pelayanan, ditopang komisi-komisi yang ada, komisi-komisi kerja. Begitu banyak hal yang harus kami lakukan Tuhan. Tapi bersama Engkau kami mampu. Kami yakin Engkau tidak membiarkan kami. Engkau menopang badan pekerja majelis jemaat yang begitu giat untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan shalom bagi jemaat. Karena itu Bapa, biarlah semua yang kami lakukan itu benar-benar mendatangkan sukacita. Tuhan melihat banyak saudara-saudara kami yang bergumul dengan gangguan-gangguan kesehatan. Tuhan nyatakan kemurahan, Tuhan bebaskan, pulihkan mereka. Dan biar Tuhan mau menyatakan kuasa kasih-Mu bagi dunia ini, di mana dengan adanya pandemi virus corona menjadikan dunia diperhadapkan dengan penderitaan, kematian-kematian dari saudara-saudara kami akibat virus yang ada. Kami mohon Tuhan, nyatakanlah kasih sayang, nyatakanlah kemurahan-Mu, sebagaimana belas kasih-Mu Engkau nyatakan bagi penduduk yang ada di Niniwe. Maka kiranya kasih-Mu juga Engkau nyatakan bagi bangsa-bangsa yang ada, terutama bagi bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia. Begitu banyak saudara-saudara kami terkapar oleh karena virus corona. Banyak yang sudah menjadi korban. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka yang dirawat. Biarlah mereka kuat, mereka mampu melawan virus ini dan mereka akan sehat. Dan kami berdoa secara khusus untuk para dokter, para medis yang berjuang tanpa mengenal lelah, tanpa memikirkan pribadi keluarga mereka, bekerja keras. Oh Tuhan, tolonglah. Lihatlah mereka semua dalam pengabdian mereka. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ketulusan para dokter, para perawat, semua yang ada untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Maka bentengi mereka Tuhan dengan kasih sayang-Mu. Sehat-sehatkan mereka supaya apa yang mereka lakukan benar-benar sebagai tanggung jawab sebagai manusia yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengenal semua kami jemaat-Mu yang ada, mengenal kehidupan bangsa dan negara kami. Untuk itu kami berdoa dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajaran yang ada, gubernur, wakil gubernur, dan jajaran yang ada, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan semua jajaran sampai camat dan lurah dan kepala lingkungan. Semua yang mereka kerjakan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebagai pemerintah mereka bekerja keras, berusaha untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka tolonglah Tuhan, lihatlah mereka semua, sehat-sehatkan mereka, mampukan mereka supaya bersama-sama dengan masyarakat siap membangun kebersamaan, menghadapi, melawan virus corona ini. Karena itu tolonglah kami juga supaya kami mau taat, mau setia pada perintah-perintah Tuhan lewat apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan gereja. Kami mau taat dan melakukannya. Terpuji Engkau Bapa. Berkati kami semua yang terlibat langsung dalam persekutuan ibadah ini. Semua kami yang bertugas tanpa terkecuali. Engkau tahu kami masing-masing. Semua yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka kepadamu kami bersyukur, kami bermohon. Diberkatilah kami Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Ini doa kami Bapa. Inilah kerinduan kami dalam situasi yang sulit, yang membuat kami 8 minggu beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami tetap yakin ada sukacita karena Yesus hadir dalam hidup kami. Dan Engkau selalu datang menyapa kami dan mendengarkan doa kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadat ini.
Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk, demikianlah ibadat ini. Selamat hari Minggu, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.